Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kulli sahabati rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Dr. Ruli Nasrullah, dan juga teman-teman yang saat ini bersama-sama berjuang di semester 6. Moga apa yang kita cita-citakan mendapatkan kemudahan dalam prosesnya, dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota, yaitu saya Muslimin beserta 6 rekan, yaitu ada Farid Abdullah Lubis, Khairifa Santosa, Januarti Nurul Aini, Melisya Pebi, Zainal Ahmed, dan juga ada Ihsan Nurgakuba. Sekaligus di sini sebagai perwakilan untuk mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan bersama, yaitu dengan judul metode semiotika dalam penelitian kualitatif. Dan berikut penjelasannya. Semiotika adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang diungkapkan oleh Robert T. Clark dalam bukunya Theorizing Komunikasi sebagai sebuah teori komunikasi. Teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintasi kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi pikiran subjektif apapun perasaan orang lain, maka seluruh komunikasi dilakukan berdasarkan penggunaan tanda-tanda. Teori semiotika Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa. Menurut The Sources, Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Sobor 2003. Nah, di slide ketiga ini akan saya paparkan beberapa definisi semiotika menurut para ahli. Namun secara umum semiotika adalah ilmu tentang tanda. Sedangkan menurut para ahli yang telah dirumuskan, yang pertama, Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Sebagai sebuah ilmu, semiologi selalu dihubungkan dengan kata semiosis, yaitu sebuah istilah yang digunakan dalam semiotika untuk merancang produksi dan interpretasi sebuah tanda. Yogyakarta, Gajah Mada, Press, tahun 1996. Charles Sanders Peirce mendefinisikan semiologi ilmu umum tentang tanda. Michael Kyle, 1987. Kemudian Umberto Eco mendefinisikan semiologi sebagai ilmu tentang segala sesuatu yang dapat disebut sebagai tanda. Lalu selanjutnya Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Menurut M. Griffin 2006, terdapat beberapa contoh penerapan teori semiotika Barthes oleh peneliti. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bidang komunikasi politik. Annie Norton menulis tentang The President as Singing dalam bukunya Republic of Singing, Liberal Theory and American Popular Culture, tahun 1993. Bidang komunikasi massa.
Marx POB menganalisa bagaimana para anggota pemeran digambarkan dalam sebuah acara televisi The Real World tahun 1998. Dari beberapa pendapat mengenai definisi semiotika, maka dapat disimpulkan semiotika adalah ilmu umum tentang mengenal tanda-tanda seperti substansi dan batasan gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem signifikan atau sistem signifikasi. Oke, selanjutnya di slide kelima mengenai konsep semiotika. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes karena teorinya lebih kritis daripada teori semiotika lainnya. Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana manusia humanity memakai hal-hal memaknai dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi struktur dari tanda. Barthes dengan demikian melihat signifikasi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi tidak terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain di luar bahasa. Barthes menganggap kehidupan sosial apapun bentuknya merupakan suatu sistem tanda tersendiri. Kurniawan 2001. Bukan di sini terdapat signifikasi sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified dan yang menghasilkan sebuah tanda. Proses dua bagian dari sebuah tanda bergantung satu sama lain. Kemudian denotation, arti penunjukan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan signifier dan signified pada realitas, menghasilkan makna implisit, langsung dan pasti. Selanjutnya di sini ada connotation, yang artinya makna tambahan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan signifier dan signified yang di dalamnya beroperasi, makna yang tidak terimplisit, tidak langsung dan tidak pasti. Lalu yang terakhir di sini ada konsep meta language atau myth atau mitos. Komunikasi identik dengan operasi. Ideologi Roland Barthes, petanda mitologis mitos menandainya sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat menjadi sebuah objek, konsep ataupun gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Baiklah, berikut ini bagaimana membuat sebuah penelitian menggunakan metode semiotika. Menurut Roland Barthes, ada 4 konsep inti dalam semiotika, yaitu yang pertama signification, denotation, connotation, dan juga meta language. Bagaimana arti dari 4 konsep tersebut? Berikut penjelasannya. Konsep yang pertama, menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain, dalam arti bahwa signified diungkapkan melalui signifier dan signified diungkapkan dengan signified. Misalnya, kata anjing ketika kita mengintegrasikan signifier
anjing dengan signified hewan berkaki 4 yang menggonggong. Maka bahasa tanda anjing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Kemudian denotation. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signified dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signified, yaitu denotative signified dan connotative signified. Dalam bukunya yang berjudul Element of Semiology tahun 1964, Ronald Barthes membedakan denotation dan connotation dengan merujuk pada pendapat Lewis Hemlis dengan menggunakan istilah order of signification. Denotation adalah order of signification yang pertama. Pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atas sebuah signified dan sebuah signified. Dalam artian, denotation merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal bersifat tetap dan memiliki makna kamus sebuah kata yang secara ideal telah disepakati secara universal. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu connotation. Artinya adalah order of signification yang kedua yang berisi perubahan makna kata secara asosiatif. Menurut Barthes, hal ini hanya berlaku pada tataran teoritis. Pada tataran praktis, membatasi makna ke dalam sebuah denotatif akan sangat sulit karena tanda selalu meninggalkan jejak makna dari konteks sebelumnya. Lalu yang keempat, metodologi. Pada bagian akhir dari bukunya yang berjudul Methodologies, Roland Barthes mengkomunikasikan beberapa contoh kasus ke dalam satu teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myths Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signifikasi. Ia juga menganalisa proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang khusus. Mitos merupakan a second order semiology system, sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifier pada sistem kedua. Menurut Barthes, tanda adalah sistem pertama atau bahasa sebagai bahasa objek dan mitos sebagai meta-language signification. Mitos menghapus sejarah atau narasi tanda dan mengisi ruang kosong tersebut dengan makna yang baru. Di sini kami sajikan mengenai contoh penerapan dalam penelitian, yaitu representasi perempuan dalam iklan televisi, studi analisis semiotika iklan Bang Bang versi Great Dad. Adapun latar belakang masalah penelitiannya, sini penjelasannya yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah konten, teks, dan visual pada iklan produk coklat Bang Bang versi Great Dad, yang dimana teks pada iklan sebagai tanda yang digunakan untuk menggambarkan sisi peran wanita pada iklan. Titik fokus utama talent di sini, peneliti hanya membatasi pada penggambaran wanita pada iklan dan pada bagaimana wanita memaknai representasi wanita pada iklan Bang Bang dan melihat hubungan tanda-tanda yang digunakan pada teks iklan dengan menggambarkan pada sosok peran wanita tersebut melalui pendekatan semiotika dengan menggunakan model semiotika dari Roland Barthes yang dimana peneliti melihat hubungan petanda dan penanda pada tanda teks yang digunakan. Selain itu dikaji bagaimana makna tanda pada teks dengan melihat di balik
Di balik makna sebuah teks iklan yang disajikan pada iklan, baik dilihat dari segi makna konotasi dan denotasi, baik dari segi penggunaan bahasa maupun mitos, dengan menggunakan pendekatan interpretif dengan paradigma konstruktif. Lalu selanjutnya di sini contoh objek dan subjek penelitian dan persoalan yang coba dikaji dalam penelitian. Objek dari penelitian ini adalah perempuan dan subjek dari penelitian ini adalah iklan televisi. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan yang coba untuk dikaji dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimana representasi wanita pada iklan Bang Bang versi Great Dad? Dan kedua, bagaimana penggunaan tanda dan penanda pada teks iklan yang digunakan pada iklan Bang Bang. Selanjutnya, bagaimana mengetahui hubungan semasi spesial dan teks iklan Bang Bang versi Great Dad. Lalu yang terakhir, bagaimana mengetahui hubungan antara penonjolan peran pada wanita dengan produk yang dipromosikan melalui iklan. Lalu selanjutnya di sini contoh objek dan subjek penelitian dan persoalan yang coba dikaji dalam penelitian. Objek dari penelitian ini adalah perempuan dan subjek dari penelitian ini adalah iklan televisi. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan yang coba untuk dikaji dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimana representasi wanita pada iklan Bang Bang versi Great Dad. Dan kedua, bagaimana penggunaan tanda dan penanda pada teks iklan yang digunakan pada iklan Bang Bang. Selanjutnya, bagaimana mengetahui hubungan semasi spesial dan teks iklan Bang Bang versi Great Dad. Lalu yang terakhir, bagaimana mengetahui hubungan antara penonjolan peran pada wanita dengan produk yang dipromosikan melalui iklan. C. Bagaimana data dianalisis sesuai dengan teknik metode yang dipilih. Berdasarkan hasil analisis iklan Bang Bang versi Great Dad dengan menggunakan pendekatan model analisis Barthes, dapat dijelaskan berdasarkan pada model analisis dengan melihat makna secara denotasi dan konotasi. Apabila kita lihat pada scan 2-4, terdapat 5 item yang menjadi garis besar teks yang memperkuat tujuan penggambaran iklan, termasuk bagaimana perempuan dalam iklan digambarkan. Keempat item itu diantaranya cowok idaman, bunga, musik romantis, mobil keren, dan coklat. Dari kelima item ini sebagai tanda yang digunakan untuk memperkuat teks iklan dan menggambarkan situasi secara kuat dan utuh pada iklan. Pada penggambaran item cowok idaman atau juga disebut sebagai lelaki yang diharapkan, pada video iklan Bang Bang ini, lelaki bukan sebagai subjek utama, melainkan lelaki digunakan sebagai pelengkap dari objek pada penelitian. Digambarkan bahwa item lelaki di sini dalam makna denotasi dimaknai sebagai lelaki sebenarnya. Namun, secara konotatif, lelaki bisa dimaknai sebagai pelengkap kebutuhan pendampingan wanita. Cowok idaman pada iklan ini diperlihatkan sebagai talent lelaki yang memiliki tampang, berkarisma, dan divisualisasikan sebagai cowok romantis. Sebagai pemaknaan mitos pada konotasi lelaki yang divisualisasikan berwajah tampang, bertubuh tegap, dan atletis. Pada item kedua yaitu bunga. Seikat bunga dalam pemaknaan denotasi pada visual iklan ini sebagai makna sebenarnya yaitu bunga itu sendiri. Sedangkan pada pemaknaan secara konotasi, iklan bunga digambarkan sebagai simbol. Simbol dimunculkan sebagai buah dari mitos. Mitos merupakan bentuk-bentuk budaya populer. Akan tetapi, semuanya itu menurut Barthes jauh lebih dari sekedar itu. Kita perlu tahu mengenai konten sebenarnya, dan hal ini berarti kembali ke masalah semiologi.
Ketiga, pada iklan Beng Beng ini, bunga disimbolkan sebagai simbol romantis yang menjadi media untuk keeratan suatu hubungan pria dan wanita. Apabila dilihat dari aspek mitos dalam simbol bunga ini, diartikan mewakili perasaan kita terhadap seseorang yang kita kasih dan membuatnya sangat berarti dalam hidup. Dalam konteks mitos, simbol bunga juga diklasifikasikan dalam warna yang memiliki makna tersendiri pada warna. Seikat bunga mawar dapat digunakan untuk menandakan hasrat. Secara akurat dapat dikatakan hanya ada bunga mawar yang dihasratkan. Akan tetapi, dalam tataran analisis kita memang mempunyai banyak istilah karena mawar tersebut ditimbang dengan hasrat secara sempurna dan tepat sehingga memungkinkan untuk diuraikan menjadi mawar dan hasrat. Mawar dan hasrat ada sebelum penyatuan maupun pembentukan objek ketiga ini, yaitu tanda. Pada mawar adalah penanda dari sebuah petanda yang adalah hasrat. Sesuatu yang ditandakan oleh mawar dikirimkan kepada sang kekasih. Dengan demikian, ikatan bunga mawar dapat dijabarkan secara analisis kalau bukan secara empiris. Menjadi sebuah penanda, bunga mawar sebuah petanda hasrat dan sebuah tanda yang mengkombinasikan dan tidak terlepas dari kedua komponen tersebut. Bunga mawar sebagai tanda hasrat. Di sini hasrat merupakan proses penandaan. Kenyataan bahwa perekatan makna ini, bunga mawar menandakan hasrat dalam warna yang memiliki makna tersendiri pada warna. Pada item keempat adalah mobil keren. Pada asumsi mobil keren secara umum bisa dipersepsi dua hal, antara mobil dengan modifikasi dan corak yang unik serta menarik mata, atau mobil dengan kesan mewah. Di sini bisa dimaknai sebagai mobil mewah. Pada cerita iklan di sini, sang pria mengajak jalan perempuan dengan menggunakan sarana transportasi mobil. Meski dalam iklan digambarkan keberadaan mobil mewah, namun cerita pada iklan tidak sesuai harapan. Karena sang pria mengajak wanita berpergian menggunakan taksi. Cerita pada iklan di sini mengandung sisi humor, yang dimana mobil yang digunakan untuk berpergian bukan mobil mewah yang ditampilkan di awal, melainkan mobil taksi berwarna kuning dan kusam yang muncul serta pasangan lelaki dan perempuan tersebut menaiki taksi hingga memunculkan mimik wajah sedih pada wajah perempuan yang seperti menyayangkan tidak bisa menaiki mobil mewah dan tidak sesuai dengan harapan. Untuk menjelaskan item ini dapat dikatakan sebagai joke atau lelucon pada iklan untuk menghibur audiens. Tentunya lelucon ini bisa dikatakan dan memiliki perbedaan karena dilihat dari konteks hubungan sosial di mana perekatan makna yang terjadi merupakan salah satu persoalan yang sukar dipahami dalam semiologi. Humor atau lelucon biasanya dimanfaatkan untuk menghilangkan kebosanan pada iklan. Tak sedikit memanfaatkannya humor secara utuh pada iklan agar iklan kelihatan lebih bercorak.